Hai guys, balik lagi bersama aku Akbar. Dan di video kali ini aku akan menceritakan kisah masa sekolah SMA aku. Dikarenakan hari ini adalah bulan Ramadan, jadi aku akan bikin video ini dengan 100 hari tawuran antar sekolah di bulan Ramadan. Dan tentunya aku akan melakukan hal-hal yang biasa orang lakukan saat bulan Ramadan, seperti puasa, balap drag motor, balap lari, maupun itu tawuran di jalanan. Dan sekarang mari kita lanjut ke dalam videonya, let's go. Hari ini adalah hari pertama aku puasa di bulan Ramadan. Dan ini adalah bundaku, Bunda Maharani. Bunda orangnya baik guys, kalau aku tidak melakukan kesalahan. Akbar, Bunda bilang kalau udah sahur tuh jangan tidur lagi. Bangun udah pagi, kamu harus sekolah hari ini. Udah cepet bangun. Masih pagi juga Bunda. Kantuk. Mandi dulu. Dingin. Dingin. Dan di pagi ini aku akan berangkat ke sekolah. BTW, nama sekolah aku sekarang SMA 17 Negeri Sukabakti. Anda, kamu kalau misalkan gak ada aku, jangan nakal ya. Awas aja kamu nakal ngeganggu Bunda ya. Aku mempunyai beberapa kucing peliharaan di rumah. Pertamanya adalah kucing ini, namanya adalah Panda. Dan dia sempat mau mati terlindas oleh kendaraan di jalan. Kamu di sekolah jangan nakal ya. Jangan buat Bunda kamu ini dipanggil lagi ke sekolah gara-gara kelakuan kamu ya yang bandel itu. Tenang aja Bunda, mana ada anakmu yang baik dan ganteng ini bisa nakal di sekolah. Gak mungkin lah. Udah nanti kalau misalkan ada apa-apa panggil ya. Bye-bye Bunda. Nah, kalau nggak ada anak nakal, nggak ramai sekolahnya ya kan? Aduh, Bunda. Pagi ini aku berangkat ke sekolah. Tetapi sebelum ke sekolah, kalian harus tahu dulu tempat nongkrong kami kan? Tempat nongkrong sekolah kami cukup lumayan jauh dari keberadaan sekolah. Karena itu bisa membuat kami bebas dari tongkrongan. Bisa melakukan apa saja tanpa harus takut ada guru atau ada cepu kali ya. Dan ini adalah tempat tongkrongan aku bersama teman-teman. Aku tidak akan pernah melupakan tempat ini, walau harus maut yang memisahkannya juga. Karena dengan tongkrongan ini, aku bisa tahu kentalnya pertemanan dan solidaritasnya kekeluargaan. Buset, pagi-pagi gini udah pada rajin kalian ya. Ada apa nih? Gimana, kalian hari ini puasa nggak? Woi, Rijal, lu puasa nggak hari ini? Cia ya wabar, lu remehin gua ya. Gini-gini juga gue selalu tamat puasa bro. Kalau gak ada godaan warteg tutup depannya doang ya, tapi Gila lu, jangan gitu cok. Kita tuh walaupun bandel di sekolah, tapi kita tuh harus nurut sama agama dan orang tua. Buset lu ya, jangan gitu cok. Ya begitulah kelakuan teman-temanku. Kadang ada yang otaknya lurus kayak penggaris, kadang pula ada otaknya yang kayak buku gambar anak TK. Acak-acakan banget dah. Tapi dengan adanya mereka, hidup aku cukup bahagia sih. Apalagi seseorang yang sekarang ada di sekolahan itu spesial banget sih, seperti martabak manis 3 rasa tahu. Jadi yaudah deh, sekarang kita langsung sekolah aja biar bisa ketemu sama orang spesial. Let's go. Tunggu dulu guys, kalian penasaran kan aku bermain GTA 5 ini modnya pada bagus-bagus? Aku bisa merekomendasikan website mod GTA 5 yang bagus untuk kalian download. Nama websitenya adalah GTA 5 IND. Di website ini kalian bisa tinggal pilih apa saja mods yang kalian inginkan. Grafik GTA 5 dengan ukuran spek PC kalian, terus ada skin senjata. Bahkan di website ini yang membuat aku tertarik adalah Clutch 5M yang dikonvert ke dalam GTA 5. Jadi langsung saja download mods GTA 5 IND dengan mengklik link yang aku cantumkan di deskripsi. Let's go! Ini sekolah SMA 17 Sukabakti. Walaupun tampang luarnya kayak sujuran, kalian harus tahu ya, sekolah ini adalah sekolah favorit para remaja sejati yang tidak manja seperti sekolah lainnya. Aku tidak menjelekan sekolah lain, tapi fakta yang beredarnya seperti itu. Banyak murid yang ngadu sama orang tuanya lah, banyak guru yang menindas para muridnya lah. Prinsip sekolah kami cukup simple guys. Dia yang bersalah, dia juga yang harus menanggung akibatnya. Mau itu murid, mau itu guru, mau itu siapapun. Dan mungkin sekarang aku akan melanjutkan pelajaran
temanku, pelajaran pagi ini kebetulan diisi sama Pak Sudrajat. Beliau mengajarnya cukup santai, bisa dibawa sambil bercanda juga. Pak Sudrajat ini di sekolah kami mengisi bahasa sejarah guys. Sudrajat kali ini membawakan pelajaran tentang sejarah hewan yang akan punah di Indonesia. Beliau memberikan cuplikan gambar beberapa hewan yang akan punah. Yang pertama ditunjukkan oleh Pak Sudrajat adalah hewan harimau Sumatera. Yang kedua hewan yang akan punah di Indonesia adalah orangutan. Dan di golongan ketiga diduduki oleh hewan badak Jawa. Dan contoh yang terakhir Pak Sudrajat berikan itu adalah komodo. Dan cuplikan gambar itu semua bersangkutan dengan manusia. Dan inilah beberapa penyebab hewan ini susahnya berkembang biak di Pulau Indonesia, yaitu ada 4 penyebab yang bisa Pak Sudrajat berikan. Penyebab pertama adalah kerusakan hutan atau tempat tinggal mereka yang digusur paksa oleh manusia dengan berdalih kepentingan negara dan kenyamanan penduduk masyarakat. Walaupun itu tidak mention alasan tersebut, tetapi hewan tidak bisa mengelak dan tidak bisa melawan. Penyebab keduanya adalah perburuan liar, yang dimana itu semua adalah ulahnya manusia yang haus dengan sensasi, atau cuma hanya sekedar gabut saja. Dan penyebab ketiga yang membuat hewan-hewan langka hampir punah adalah perubahan iklim dan kebakaran. Itulah beberapa hewan punah dan penyebab punahnya hewan yang Pak Sudrajat berikan pelajaran hari ini kepada kami. Pesan Pak Sudrajat hanya satu, jaga alam kita, maka alam pun akan menjaga kita sebagai manusia. Mar, lu mau tau nggak berita terkini apa, Cok? Berita tentang apa? Cewek aing bukan yang kelas sebelah teh? Waku bangsatnya orang. Lah emang iya Egi calon aing eta mah. Kemarin juga ada yang deketin si Suryupto sama si Johannes, ku aing disapuin bro. Tapi bener siapa? Cewek incan mana teh masih jomblo cenah. Aing dapat kabar di pacar aing, Cok. Mainnya sekolah, incaran mana? Wah iya mah harus disamperin, orang ajak ngabuburit bener tuh. Oh sok bar mending samperkan sekarang, serius ini mah. Inilah salah satu alasan aku untuk sekolah di sini. Yap, betul, aku bersama Najwa sudah kenal lama. Namun, kenal doang tak bikin aku puas kalau belum mendapatkan perasaannya kan. Yah, walaupun terbilang spesies langka, seperti penjelasan Pak Sudrajat tadi yang hampir punah, tapi bukan aku kalau gampang menyerah ya kan. Angel, tadi lu ditanyain tuh sama pacar lu? Tumben-tumbenan tuh anak nanyain aku. Ya enggak tahu, kok tanya saya? Enggak, alasan lu aja ya, biar bisa deket sama Najwa. Lah, orang bener ya, apa sih cok? Lu tanya aja sendiri noh coba. Kenapa sih lu bukannya dukung gua? Emang dukung apa, Akbar? Iya sih, dukung apa ya? Gak tahu juga ya. BTW Najwa, kamu hari ini dijemput nggak? Kita ada janji kan tadi? Iya sih Wawa, cuman aku nih ada janji juga sama Rijal. Tapi maaf ya. Kan aku bilang apa tadi? Ini mah udah takdir kita untuk jalan berdua. Ayolah. Memang sifatnya seperti ini guys. Barang mahal kan susah dapetnya ya. Tapi guys, aku mau jujur ya. Udah 1 tahun aku gini terus loh guys. Masih belum ada tanda-tanda suka sama aku loh. Udahlah, yang terpenting sekarang aku masih berdua sama Najwa ya. Walaupun orangnya agak sedikit ngeselin dan judes, tapi it's okay lah. Hari ini adalah hari pertama aku ngabuburit bareng bersama orang yang aku sukai. Aku berpikir keras saat di jalan bagaimana caranya di hari ini aku bisa terus berjalan bersama Najwa sampai buka puasa tiba. And the end-nya, aku beruntung sekali atas Tuhan yang mengirimkan jalan untuk kita terus bersama saat ini. Tiba-tiba saja Najwa berpikir untuk mengunjungi pasar lokal yang ada di daerah pantai. Beberapa barang yang aku berikan kepada Najwa mungkin terlihat murah di mata dia, tapi aku berharap dengan banyaknya orang memberikan barang yang cukup mahal, barang murahanku masih bisa tetap dia kenang. Karena dengan satu-satunya orang yang memberikan barang murahan adalah aku, orang yang selalu berharap di setiap waktunya untuk terus bersama. Kita berdua berbelanja di pasar lokal ini dengan tenang dan damai. Terkadang, kemewahan yang orang pikirkan itu hanyalah tentang harga dan juga barang yang bersinar seperti berlian. Beberapa kali aku berbelanja di pasar lokal ini mengajarkan aku bahwa barang yang terlihat usang dan sumpah itu nilainya bukan hanya tentang harga, melainkan memberikan perasaan yang menurut aku cukup tulus dengan barang yang kelihatan usang ini. Iya, rusuh gitu kan di jalan tuh apa tuh kebutan. Terus kan
Kalau mau arah ke sana harus belok dulu ya, harus ambil jalur kiri terus belok putar balik dulu. Hmm. Aku putar balik di situ teh. Terus nggak tahu gimana, kayaknya kerem, tapi aku ngegas kayaknya ya. Aku juga nggak tahu apa lagi, tiba-tiba jatuh. Tapi posisinya nggak ada motor itu, motor yang lain. Iya, untungnya nggak ada motor. Terus dia kalau ada motor atau mobil gitu ketabrak. Sebenarnya aku sudah percaya diri sekarang. Tidak ada usaha yang mengkhianati hasil kan. Ya setelah beberapa jam jalan-jalan dan juga menunggu waktu buka, akhirnya di hari ini waktu semakin menyusut menuju malam hari. Aku langsung mengantar Najwa sampai menuju gerbang rumahnya. Aku tahu di rumahnya sekarang tidak ada siapa-siapa. Makanya itu aku tidak berani untuk mampir dulu. Dikarenakan bentar lagi mau buka, aku langsung bergegas menuju ke rumah. Wah kacau, udah buka, wah kacau udah azan, wah cepet, bunda, azan bunda, azan. Pulang dari rumah Najwa, aku terlambat untuk berbuka puasa. Bunda terlalu lama menunggu aku pulang sehingga dia berbuka puasa sendiri di rumah. Aku tak lama dari itu ganti baju, langsung buka puasa sembari ditemenin bunda. Aku sedikit bercerita tentang aku yang jalan bersama Najwa di hari ini. Bunda tahu hal itu. Aku suka bercerita ke bunda perihal aku mengejar Najwa. Bunda berharapnya sih aku tidak menyerah sampai bisa mendapatkan Najwa ya. Bun, tadi aku kan jalan ya sama Najwa. Terus aku ajaklah belanja ke pasar lokal yang dekat pantai itu. Terus dia mau loh bun diajak ke pasar. Biasanya kalau orang kaya kan gak suka ya diajak ke tempat-tempat gitu. Gak semua cewek seperti itu, Akbar. Bunda juga dulu sederhana sama papamu. Malahan, papa lebih parah ya nih. Dengerin, ngajak bunda main ke tempat UFC. Lihat coba tuh. Intinya, kamu gak semua cewek itu butuh barang yang mahal atau pakaian yang branded. Kata siapa coba? Tapi kan aku ngobrol sama faktanya bun. Zaman sekarang cewek maunya belanja pada di mall atau di toko store yang ternama. Tapi papa kapan pulangnya ya? Betah banget kerja di luar kota. Setelah buka puasa, aktivitas aku di hari ini cukup selesai di sini saja. Dan mungkin aku akan tidur sampai nanti sahur tiba. Buset cuy, gempa. Ih, gempa. Bentar ya bunda, kayaknya itu udah yang ngebangunin sahur deh. Sabar aku cek dulu di luar bunda. Buset berisik banget ini yang bilang sahur. Sabar. Oh buset ramean. Woi bang, udah pada sahur belum bang? Ini pakai kolbak coy. Gajah. Kita ikut sahur bang, tungguin ya bang. Bang, tungguin aku bang, aku mau ikut sahur bang, tungguin bang. Sabar bang. Tungguin. Aku bilang dulu izin dulu bang. Wah ini sih harus ikut sahur ya, rame kayaknya deh. Let's go, kita izin dulu ke bunda. Mana? Bunda, aku mau ikut sahur bunda. Bunda. Aku mau ikut sahur ya, mau ikut sahur. Iya, silakan tapi awas hati-hati di jalannya ya. Sebelum imsak minum yang banyak. Ya mana aja, bye bunda. Sahur. Pakai jaket dulu guys, dingin. Let's go. Asik, sahur. Asik. Anjay, ngedrip banget, anjay, ngedrip. Sahur. Kang Gupron, sahur Kang Gupron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, bapak-bapak yang di kampung Beraweng, Kajet Bedah. Waktu kamu menunjukkan bakpah put lewat 5 menit. Kamu ulangi segoda. Ibu-ibu, bapak-bapak yang di kampung Beraweng, Kajet Bedah.
Namun setibanya di masjid, aku mendapatkan sebuah WhatsApp dari anak-anak bahwasannya mereka sedang berada di tempat balapan lari. Aku penasaran dengan balapan lari itu, gak butuh waktu lama, aku langsung menuju ke bawah jembatan yang anak-anak selokan. Wah, katanya si Rijal ini ada yang balapan lari. Kita harus ke sana sih, harus coba balapan lari itu gak sih? Oke, siap meluncur katanya. Let's go, kita langsung ke sana guys. Aku tiba di lokasi balap lari, memang terlihat banyak orang yang mengikuti event ini. Aku merasa penasaran dengan kemampuan lariku. Di sini aku langsung membuat taruhan 1 juta untuk sekali putaran lari. Oke, kita pemanasan dulu. Oke, pemanasan dulu sebelum lari. Jangan sampai sakit perut ya. Jangan sampai sakit perut. Bahasanya itu apa? Seangan. Karena abis sahur ya. Tapi aman lah. Masa ketua STM kalah balap lari? Enggak dong. Let's go. Anjir, kencang banget itu orang. Udah kayak babi ngepet, cok. Sabar. Enggak, ini gak bakal kalah. Enggak bakal kalah. Wah, bener-bener, cok. Wah. Ya, di putaran pertama aku kalah. Mungkin memang benar meremehkan lawan dari awal itu kesalahan terbesar. Jadi, aku beberapa kali membuat taruhan walaupun masih tetap kalah yang kedua kalinya. Tapi aku yakin gagal 1 atau 2 kali oke lah. Tapi untuk yang ketiga kalinya itu kayaknya mustahil deh aku kalah lagi. Sial nih orang, pada kenceng banget larinya. Mana udah 2 kali taruhan lagi. Oke, ini yang ketiga kalinya gak bakal kalah lagi deh. Serius dah, sekarang mah serius. Nih, dengerin gua pada lo ha. Kalau ini kalah, turunin gua jadi ketua STM. Oke guys, serius guys. Ini udah harga diri, cok. Udah 2 kali kalah. Bentar. 1, 2, 3. Let's go. Lari. Let's go. Wah, mana. Ah, kalah jauh. Kalah jauh. Gini doang lu ha. Baru juga diseriusin, udah kacau. Ya, dikarenakan suara alarm imsak sudah berbunyi, aku langsung pergi menuju ke rumah untuk persiapan subuh. Pagi ini aku beraktivitas seperti biasanya, berangkat sekolah pukul 7 pagi, lalu sedikit berbincang bersama teman sekolahku, dan setelah jam mau masuk, baru kami bergegas menuju ke sekolahan untuk segera memasuki pembelajaran. Di pembelajaran hari ini tidak ada yang berbeda, mungkin yang membedakannya adalah guru pengganti saja kali ya. Tiap beres mengajar, pasti ganti-gantikan gurunya. Ya, begitulah anak sekolahan, pagi belajar, siang pulang. Dan yaps, betul sekali, hari ini pun terus berjalan sampai di mana bel berbunyi. Itu pertandanya anak sekolahan beres dalam melakukan tugasnya. Aku menghampiri anak-anak yang lain di lapangan sekolah karena kabarnya kami resmi untuk membuat BR baru di hari ini. Aku harus menyiapkan beberapa barang untuk membuat BR-nya. Barang yang pertama aku butuhkan adalah besi untuk pembuatan BR-nya. Tetapi masalahnya besi di kota ini cukup langka sehingga aku harus membelinya lewat gangster. Namun aku akan mencoba menanyakan barangnya kepada orang yang tepat nanti. Semoga aja orang yang aku cari ada ya di kampus. Harusnya ada ya. Sabar. Biasanya kalau misalkan anak motor tuh emang suka di sini guys. Wah, bener-bener lu ye adik kakak, enak ya minum-minum di siang bolong gini, enak ya, hah? Enggak, tadi kita mau puasa cuman ini kita terlambat sahur tadi di rumah daripada pingsan kan. Mau gimana coba? Wah, parah sih lu, ini udah parah. Gua viralin lu kembar ya, hah? Di sekolah gua viralin. Ini orang yang sekarang aku butuhkan. Orang ini adalah salah satu anggota bikers yang sama juga base camp-nya di tempat kami. Sebenarnya aku sama anak bikers ini sudah cukup lama sih menjalin relasi. Dan mungkin ya setelah aku menanyakan beberapa bahan yang aku perlukan, anak bikers ini bisa membantu aku untuk mengakses barang besi kepada gangster group street. Mungkin setelah dikasih petunjuk sama salah satu anak bikers ini, aku akan langsung mengunjungi orang yang menyimpan barang besi itu.
Aku sampai di alamat gangster yang menampung barang tambangnya. Di sini juga aku langsung mengkonfirmasikan kepada mereka bahwa pemesanan ini dipesan oleh anak Bikers Pantai, dan tak lama dari itu aku langsung diberi katalog website untuk menjalankan pemesanannya. Oke, dan ternyata enggak barang tambang doang ya, di sini ada peluru juga. Oke, aku beli 2 paket aja cukup, langsung check out aja, harganya 2 juta dan tambang besi. Oke lah, langsung check out aja guys, coba usah lama-lama, let's go. Selesai check out barang tambangnya, aku gak menunggu lama untuk menuju ke tempat peleburan. Di tempat peleburan itu nanti kita akan diberi pilihan senjata apa yang bakal aku bikin. Ini dia tempat pembuatan chair baru. Semoga saja sih di katalog marketnya ada chair yang baru ya. Aku menghampiri pemilik toko ini untuk menyerahkan barang besinya, dan tak lama dari itu pemilik toko ini langsung menyerahkan katalog yang ada di marketnya. Di sini terlihat tidak ada chair yang baru, walaupun harapan aku tak tercapai. Tapi ya guys, aku seperti melihat barang yang baru di market ini, yang dimana dia adalah katana sakral. Jujur Li, aku baru pertama kali melihat katana ini. Mungkin untuk dibawa ke jalan nanti oke kali ya. Dan gak banyak lama, aku langsung memesan katana sakral ini dengan 10 biji katana. Dengan harga satunya 100.000, jadi aku harus membayar keseluruhannya hampir 1 juta lebih. Karena dimana katana ini terdapat pajak guys, jadi 250.000-nya itu untuk pajak. Dan sayangnya guys, pembuatan katananya ini cukup lumayan lama, sekitar 3 hari. Tapi ya udahlah, yang penting gak seminggu ya kan. Kalau misalkan 3 hari masih oke lah. Wah, anjing keo, tinggali. Wah, benar-benar ini SMK Kota cok. Benar-benar pengen diberi mereka. Oke, lihat aja. Oke, lu sekarang berani kayak gitu ya, kayak superhero. Oke, wah nyegat tengah jalan lagi nih. Gua tandain lu ya. Lihat aja, gua tandain SMK Kota. Lu salah nyegat bro. Yang dicegatnya bukan kroco bro. Lihat aja bro. Sumpah nih, gua tandain SMK Kota. Keo, nanti kabarin sama anak-anak SMK Kota, kita targetin mereka. Udah gak bisa ini. Gak bisa langsung anjir. Ini malam-malam kita harus langsung jalan ke kota cok. Gak bisa cok, ini apa gua dicegat gini cok. Dengan kejadian tadi di kota, aku langsung memberikan informasi kepada anak-anak. Dan ternyata SMK yang memberhentikan aku saat di jalan itu namanya SMK Bina Putra. SMK Bina Putra ini memang unggul dalam segi jalanan, karena di wilayah mereka teritori mereka sangat luas dan disegani para SMK lain. Walau tanpa begitu, aku menyuruh salah satu anak-anak untuk mencarikan informasi tentang SMK Bina Putra ini. Dan akhirnya ada salah satu teman aku yang mempunyai kontak SMK Bina Putra ini. Setelah mereka saling mengobrol, perjanjian tawuran pun di sini berhasil. Setelah waktu tarawih nanti, kami semua akan pergi ke tol kiri yang ada di kota. Oke, gue tungguin lu daerah tol kiri bawa jembatan. Jangan sampai gak datang kalau sekolah lu gak mau gua hancurin ya. Apa? Mau balas dendam? Iya, katanya malam si Akbar mau balas dendam sama SMK Kota. Semuanya disuruh ikut sama dia, begitu pun sama aku. Kalau enggak, ya aku gak enak sama anak-anak yang lain lah. Enggak, aku gak izinin ya. Gimana lagi Ran, aku harus ikut. Tapi kalau nyegah mereka ya mungkin kamu harus bujuk si Najwa buat bikin si Akbar gak jadi bentrol. Ya udah nih, aku kebetulan lagi sama dia di sebelah aku nih. Nanti aku ngomong nih sama dia langsung. Wawa, please banget Wawa. Si Akbar mau nyerang SMK Kota katanya nanti malam. Ya, terus kenapa? Biarin lah, gak ada urusan juga sama aku. Bukan gitu Wawa. Kalau si Akbar di tawuran nanti, si Rijal juga malah ikut-ikutan. Jika gimana Rani? Udah sih biarin, pacar kamu juga gak dengerin omongan kamu. Apalagi aku gak ada hubungan apa-apa sama dia. Please Wawa, kali ini aja cegah si Akbar buat gak tawuran. Tapi seenggaknya kan si Akbar ngebet banget loh sama Wawa. Aku yakin dia bakal dengerin kamu 100%. Tapi bukannya si Akbar itu ngajak Wawa bukber di rumahnya kan? Ngajak sih ngajak, cuman buat apa juga? Ya udah deh, sekarang Wawa, kamu ke rumah dia aja, please. Wawa, bantu aku aja kali ini. Jangan bentrok dulu lah, Bar. Beresin baik-baik kan bisa. Enggak lah om, mau gimana lagi, mereka duluan yang nyegat orang. Bentar, sini aja nelpon nih. Halo, kenapa tumben nelpon? Kamu lagi di mana sekarang? Di kampus sama anak-anak, emang kenapa? Bukannya kemarin kamu ngajak buat aku bukber? Iya bener sih,
Ya udah kalau mau sekarang, mumpung aku masih belum pulang dari rumah Rani. Gimana ya? Oh, ya udah kalau nggak mau. Mau. Ih, cepet banget responnya. Ya udah sekarang aku jemput kamu di rumah Rani ya. Tungguin di sana. Aku tidak tahu hari ini ada apa dengan Najwa. Tiba-tiba menelpon aku ingin menjumpai bunda di rumah. Walaupun momennya tidak pas, tapi momen ini cuma sekali dalam hidupku. Aku mulai bimbang harus mengambil keputusan seperti apa. Di sisi lain, aku harus ikut anak-anak untuk perjalanan. Di sisi lain juga, aku mendapatkan kabar baik dari Najwa yang bersedia buka bersama di rumah. Ya sudahlah, mungkin untuk tawuran nanti aku akan mencari alasan kalau sudah waktunya tiba. Aku sampai di alamat rumah Rani. Di sini aku gak terlalu lama karena mepet sama jam waktu buka puasa. Aku membawa Najwa dengan sedikit keheranan yang biasanya susah diajak jalan, tapi hari ini tiba-tiba mau diajak ke rumah. Wih, Yara siapa? Cantik banget. Halo Tante, aku Najwa. Oh ini Najwa yang selalu diceritain Akbar tuh. Ayo masuk bentar lagi buka nak. Kamu udah lama kenal sama Akbar? Lumayan lama Tante, mungkin ada 1 tahunan. Di mana pertama kali kamu ketemu? Di sekolah, aku nggak sengaja nyenggol Akbar waktu itu. Oh, romantis juga kalian ya. Kata Akbar, kamu pacarnya Akbar ya? Emang Akbar ngomong gitu ya Tante? Iya. Terus Akbar bilang, masa kamu suka naik ondel-ondel? Emang aneh anak satu itu. Aku di hari ini cukup bahagia melihat bunda bersama Najwa mengobrol satu sama lain. Tapi permasalahan yang aku hadapi sekarang adalah anak-anak basis yang sudah aku janjikan untuk kumpul di malam ini. Aduh, cowok nih anak-anak udah kumpul lagi di kampus. Gimana ya nyari alasannya? Udah chat dulu ya. Moga aja bisa nyari alasan yang make sense ya. Terus nih, agak puyeng cowok. Udah alasan gini aja, anak-anak tungguin aja. Oke guys, kita saling dulu cok. Biar gak terlalu lama ya. Benar, halo. Anjay, makan terus nih kalian ya. Awak, aku mau ngambil barang dulu ke rumah teman bentar ya. Kamu temenin bunda dulu ya. Ngambil barang kemana? Si Akeu, bentar aja kok. Kamu temenin bunda aja ya di sini ya. Aku ikut. Iya, kamu di sini aja temenin Bunda nak. Takut masuk angin loh di luar. Kamu Akbar gak lama-lama ya kalau keluarnya. Iya bunda aman kok. Udah gak usah khawatir. Nanti aku bakal pulang cepet. Bye-bye. Nanti aku pulang cepet ya. Untung bunda penyelamat. Let's go. Tawuran. Untung saja bunda melarang Najwa ikut sama aku. Sehingga di sini aku bisa mengikuti anak-anak untuk menyerang STM kota di malam ini. Aku tak lama dari itu langsung tiba di kampus. Memang terlihat anak-anak di sini sudah pada kumpul. Mungkin mengingat waktu yang sangat mepet, di sini aku langsung mendeklarasikan untuk segera berangkat ke tol kiri. Let's go guys, berangkat. Kita buktikan siapa yang benar-benar jago ya antara SMK Kota melawan SMK Pantai. Ayo majuin semua lah. STM Kota kok sedikit lah, majuin lah boy, majuin boy. Sini boy, majuin. Ayo sini main sama gua, ha? Main sama gua. Lah ilah, cuma segini doang. Elah, sini. Mana? STM Bina Putra mana, ha? Mana STM Bina Putra? Mana pantolan lu mana? Ini pantolan lu bukan? Hah? Bawa bendera aja lu gede-gede aja. Hah? Sini lu. Bocor, lihat, bocor. Udah bocor. Gini doang. Hah? Aduh, gini doang Bina Putra, coy. Gak ada apa-apanya. Itu ganti aja bendera STM-nya sama bendera Barbie lah. Hah? Bocor lu. Mampus. Gua bantalin berdua ya. Hah? Gua bantalin, ha? Gak mati-mati nih orang. Gak mati-mati. Bocorin. Jal. Bocorin. Mampus lu. Sampai retak lo batanya.
Buset. Buset. Ini yang biru lagi apa? Hah? Jagoan lu, hah? Jagoan lu. Gak ngaruh. Mau kapak, mau apapun gak ngaruh. Hah? Gak ngaruh. Dukun lu kurang main. Dukun lu kurang sakti. Makanya pada bocor semua. Dukun lu kurang sakti. Harus tapa lagi ya. Ya, harus tapa lagi lu. Lu mampus, bocorin. Kew, bocorin kew. Ini si Akew lihat, cok. Banjai, bawa 2, gosir loh. Mantep banget sumpah. Enak. Segini doang udah. Ya, jauh-jauh jalan kaki cuman sebentar, cok. Udah. Aku merayakan kemenangan ini dengan taunting kepada musuh yang aku lawan. Bukan sok jago, namun ini adalah tradisi kami. Kalau lawan lemah ya lemah. Buset, polisi. Hah? Polisi? Wah, gak bisa. Kabur. Polisi, kabur. Jangan ketangkap, serius. Wah, kabur. Gak bisa ketangkap. Ya, benar sekali. Aku tidak mau tertangkap malam ini sama kepolisian. Bukan aku takut sama polisi. Bukan aku takut karena dikejar polisi. Tapi aku lebih takut orang rumah tahu bahwa aku membohongi mereka dengan alasan pergi ke rumah teman. Aku berusaha semaksimal mungkin untuk menghindari para kepolisian yang sedang mengejar anak-anak. Dan endingnya aku berhasil kabur dan tak terlacak sama GPS polisi. Mungkin aku tidak akan mempunyai waktu banyak untuk menunggu anak-anak pulang, sehingga aku memutuskan untuk segera pulang mengingat Najwa masih berada di rumah aku. Aduh, cepat pulang guys, sudah jam 9 ini. Mana Najwa masih di rumah aku lagi. Wah, gua duluan bro. Wah, bunda aku pasti marah guys. Aku sampai di rumah dengan jam 10 malam, walau agak sedikit kebablasan, tapi aku beralasan bahwa ban motor aku kempes saat di jalan. Walaupun tetap kena omel, tapi ya sudahlah, seenggaknya aku tidak ketahuan ikut tawuran sama bunda dan Najwa. Dan ya, mungkin di akhir malam ini aku akan mengantar Najwa pulang ke rumah guys. Dan bunda menyuruh aku untuk membawa mobil saja untuk mencegah masuk angin, dan katanya lebih aman pakai mobil di malam hari. Kata si Rani, kamu kemarin jatuh pakai motor. Emang iya bener? Iya, rusuh gitu kan di jalan teh apa teh kebutan. Terus kan kalau mau arah ke sana harus belok dulu ya. Harus ambil jalur kiri terus belok putar balik dulu. Aku putar balik di situ deh. Terus nggak tahu gimana, kayaknya kerem, tapi aku ngegas kayaknya ya. Aku juga nggak tahu, lupa lagi, tiba-tiba jatuh. Tapi posisinya nggak ada motor itu, motor yang lain. Iya, untungnya nggak ada motor. Terus dia kalau ada motor atau mobil gitu ketabrak. Di malam ini aku tidak akan berkata apa-apa, hanya mendengar suara Najwa bercerita pun itu sudah membuat aku bahagia sampai melupakan indahnya bintang di malam ini. Gak terasa ucap demi ucap keluar, aku sudah sampai juga di rumah Najwa. Aku sangat berterima kasih untuk takdir yang sudah mengizinkan kami sedekat ini. Di rumah Najwa pun aku tidak lama udah nganterin Najwa, aku langsung pulang ke rumah dan mengingat besok hari libur sekolah, aku akan memadatkan aktivitas dengan sedikit olahraga mungkin. Akbar, bangun cepet. Bunda udah masak tuh keburu dingin. Cepet bangun, kesiangan nanti kamu. Selesai sahur, aku mendapatkan telepon dari Akew. Dia memberitahu aku bahwa di kampungnya sedang mengadakan event balap motor drag. Aku penasaran dengan balapan drag tersebut, dan karena waktu kosong juga, aku menghampiri Akew untuk melihat-lihat balapan itu. Buset cow, banyak banget nih motornya ini. Wah, gila mewah banget lapangannya guys. Tapi mana si Akew ya? Itu tuh. Pak, sini Pak. Untung belum mulai balapannya. Sejak kapan lu balapan gini, Kew? Baru tahu gua. Iya, ini gua sama om gua lagi
balapan. Tapi kalau misalkan lu mau ikut sih, ayo mau coba-coba doang. Wah boleh sih kalau bisa. Tapi anjir bagus banget lihat motornya bro. Jadi pengen deh. Aku beberapa kali melihat Om Akeo balapan drag bersama kawannya. Di sini aku mulai tergiur untuk mencoba balapan drag ini. Mungkin nanti aku akan mencoba meminta kepada Akeo untuk mencoba balapan drag ini kali ya. Di sini aku tak perlu meminta untuk mencobanya, karena aku diminta sendiri untuk mencoba balapan drag ini. Walaupun agak sedikit gugup, tapi daripada gak dicobain, nanti malah mati penasaran lagi. Jadi ya, aku bakalan fokus dulu untuk balapan pertamaku ini. Aku di sini diberi arahan dulu sama Om Kebo, bagaimana timing pas waktu oper gigi dan bagaimana menyesuaikan gas saat hitungan mundur mau mulai. Yo, bismillahirrahmanirrahim, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billahil azim. Let's go! Let's go! Let's go! Anjir, salah ngoper gigi cowok. Wah, salah ngoper gigi buset. Wah. Tapi ya udahlah. Namanya juga first time kan. Ya kita harus adaptasi dulu guys. Selesai mencoba beberapa kali, mungkin aku harus improve lagi sama skill Drago. Aku mulai merasakan yang namanya sensasi di balapan kali ini. Dengan begitu, mungkin akan menanyakan saran kepada Om Kebo apakah motorku yang CRF bisa dibikin seperti drag. Dan tanggapan Om Kebo di sini sih harusnya bisa katanya. Tinggal nunggu saja motorku dibawa ke bengkel mereka. Mendengar omongan itu, aku tak perlu mikirin lagi bagaimana harus beli motornya juga. Ya, dikarenakan bentar lagi azan, jadi aku memutuskan untuk pulang saja. Di siang ini aku akan berubah motor CRF ku ini menjadi motor drag. Dan aku dibantu sama Akeo untuk mengantarkan motornya. Akeo sengaja ke rumah untuk membantu aku dan nantinya aku juga bakal diarahin ke tempat bengkel omnya dia. Motor CRF ini bar yang mau diubah. Ya Akeo, kebita orang pengen punya drag. Ya udah ini biar gua naikin aja. Lu siap-siap aja kalau gitu. Oke, tunggu bentar ya, gue ganti baju dulu kalau gitu. Aku selesai berganti pakaian dan tak lupa aku juga berpamitan ke bunda untuk pergi ke bengkel. Dan mungkin aku rasa setelah semuanya selesai, aku akan berangkat menuju bengkel Om Kebo. Menurut lo, motor gue cocoknya di gimana, Kem? Kurang paham sih bar kalau itu. Cuman biasanya nanti Om Kebo suka ngasih saran. Walah, yaudah kalau gitu biar nanti aja lah di bengkel ya. Ini udah kenceng bar, sisian juga udah 4,5. Bagusnya ini tinggal dibikin langkah doang, gimana? Lo mau? Iya sih Om, cuman kalau bisa kencengin lagi dah biar puas gue pakainya. Ya udah gak usahain dah. Paling 3 hari 4 hari juga beres ini. Nanti kalau mau lihat prosesnya sering-sering aja lu ke bengkel. Oke aman kalau itu. Iya, ini gua dari Ori cok. Ini apa CRF? Oh shit, itu BMW cakep banget guys. Anjay, warna pink lagi. Yang di rumah kalian ganti ya warna pink. Cakep loh. Kita lihat. Ya siapa itu ya? Turun yang punyanya cok. Coba. Ini lagi ngobrol lagi. Si Akeo gak puasa lagi. Aneh banget tuh orang. Oh, ini pemiliknya tatoan. Buset. Nah, lihat aja gak sih mobilnya, penasaran dah gua. Wah, sayang banget penyok. Ya, ini habis tabrakan guys. Sayang banget loh.
Nah, cakep nih mobilnya. Warna pink. Nih, yang di rumah harus diginiin ya. Mana si Najwa suka warna pink lagi? Bentar. Yang nelpon bentar, siapa nih? Ini Bar, Apa sih lu? Kenapa yang bener kalau ngomong? si Rangga dibacokin sama SMK Kota Bar. Dibacokin? Terus dia sekarang di mana? Ini gue lagi OTW rumah sakit sama si Rijal. Dia kritis hampir mati, Cok. Goblok lu ya kalau ngomong kemana aja. Yaudah nanti gua kesana sama si Akil. Tungguin. Aku tak tahu mengenai Rangga yang sekarang nyawanya hampir mati di rumah sakit. Di sini aku sangat kaget tiba-tiba saja Najwa menghampiri aku ke bengkel karena aku bilang sama dia bahwasannya aku hari ini mau ke bengkel omnya si Akil. Di sini aku sangat gemeter mendengar kabarnya Rangga yang sedang di rumah sakit. Dengan keadaan darurat gini, aku langsung menghampiri Rangga di rumah sakit bersama Najwa. Setelah aku sampai di rumah sakit, aku menanyakan pasien yang bernama Rangga di ruangan mana. Namun hal yang sangat dikagetkan, ucapan resepsionis itu mengarahkan aku ke ruangan mayat. Aku di sini sangat kaget mendengar hal itu. Aku sangat tidak percaya diri. Seolah-olah ini hanya mimpi buruk aku. Namun ini nyata, aku tidak bisa menghindari kejadian saat ini. Bar, lu mau tau nggak berita terkini apa, Cok? Berita tentang apa? Cewek aing bukan yang kelas sebelah teh? Ngaku-ngaku bangsatnya orang. Hehehe. Lah emang iya Egi calon aing eta mah. Kemarin juga ada yang ngedeketin si Sumito sama si Johannes ku aing disakuin bro. Tapi bener siapa, cewek incaran mana teh masih jomblo cenah. Aing dapat kabar di pacar aing, Cok. Mainnya sekolah, incaran mana? Aku menghadiri pemakaman Rangga bersama bunda dan juga anak-anak lainnya. Aku masih tidak percaya, seolah-olah waktuku terus berputar ditarik ke belakang untuk mengingat kebersamaan aku bersama Rangga. Air mataku tak terbendung melihat orang yang sedang di atas tanah terbaring tanpa menghalakan nafas. Sorry Ga, karena gua ini semua terjadi kepada lu dan juga kepada keluarga lu. Aku mau pulang bareng kamu bareng bunda. Gak mau, apa sih? Aku mau sama bunda, laki-laki brengsek. Aku gak terlibat, Wak. Sama kematian Rangga aku gak terlibat. Kamu kan? Kalau kamu gak ikut tawuran, hal ini gak bakal terjadi. Aku gak tawuran. Siapa sih yang tawuran? Aku gak terlibat sama sekali. Kamu sama bunda pun tahu aku diam di rumah kemarin kan? Dasar brengsek, aku mau bareng sama bunda, gak mau lihat kamu lagi. Perasaanku sangat hancur melihat orang yang aku butuhkan di saat seperti ini malah menjauh. Memang, aku laki-laki brengsek. Aku tak bertanggung jawab atas permasalahan semua ini. Tapi, aku butuh kamu, Wak. Aku butuh kamu untuk meredamkan emosi aku saat ini. Aku malam itu langsung mengumpulkan anak-anak di rumah aku. Menahan emosi memang tidak semudah membalikkan kepalan tangan, dan begitu pun anak-anak yang lain. Mereka tak terima atas kepergian Rangga, dan inilah kisah sekolah aku sebagai ketua STM dimulai. Setelah cukup lama di siang hari, akhirnya aku memutuskan untuk pergi langsung ke sekolah STM kota, memberi mereka sedikit mode kelaparan aku kali ya. Dan aku juga bersama anak-anak memutuskan untuk nge-BM aja nyerang kali ini. Nah, ada kolbak nih. Bang, ikut bang. Let's go guys, naik kolbak aja lah. Kita bantai langsung STM kota. Kasih paham, cok. Let's go, berangkat naik. Let's go, cepet naik. Wah, ini para kroco yang bikin ulah tuh. Ini, oke. Sini lu semua gue ladenin ha. Sosokan banget lu cow ha. Sosokan banget lu nyegat gue. Mau lu satu sekolah pun gue tampung bos. Gue gak bakal nahan diri bro untuk kali ini bro. Lu udah keterlaluan sih bro menurut gue. Gue tampung sini mana bro. Kalau cuma segini doang mah aduh adik-adik kelas gue juga udah bisa ratain lo bro. Aduh cuma segini ternyata kemampuan SMK kota tuh guys gak ada nyali ternyata.
pada lemas semua, pada bocor loh. Wah, bawa ambulan cepet sih menurut gua. Bawa ambulan kalau lu gak mau mati sih, beneran dah beneran. Sumpah, kali ini gua gak bakal toleransi ya. Mampus lu, bocor lu, Katana gua sama katana lu adu sini ha. Mana yang lebih bocor ha? Mana yang lebih bakal ngebocorin ha? Sini. Ini lagi apa? Bawa 2 BR. Apa? Bawa 2 gosir ha? Gak ngaruh. Ini mana? Jangan pada diem lah. Kelaparan lu semua ha? Puasa. Kelaparan apa? Hah? Ini pakai helm apa, Cok? Yang pakai helm mampus helmnya jatuh. Lah kocak itu yang bawa bendera, lihat. Woi, jangan diam bro, lu lapar apa bro? Ini bacokin yang bawa bendera nih. Apa SM apa ini kuning-kuning? SM apa kuning-kuning kayak guys? SM apa? Hah? Bocor lu ha? Serius, bakal gua bocorin lu semua. Bakal kena dampaknya. Ini lagi apa bawa helm polisi? Kacau banget, mampusin semua. Gak ngaruh gosir lu, gak ngaruh bro. Ini kita mata satu. Buktiin mata satu kita ya. Mana Cok? STM kota cuman segini guys. STM kota cuman segini guys. Buset dah ternyata gak ada apa-apa. Ini yang matain si Rangga tuh. Ini guys, ini orangnya. Gua matiin berkali-kali ya. Mampus lu, jangan pada diem lah. Maju sini, kau berani maju lu. Ini kuning ngambang lagi ha. Ini lo, kadi mana kadi sini semua cepet kadi. Ayolah, astaga, masih aja gak bawa senjata ya. Sok jago banget tuh orang, Udahlah, mending yang ini aja. Bocorin semua. Bocorin guys, jangan ada yang tersisa satu, sumpah. Jangan ada yang sisain satu pun. Bocorin semua biar pada tahu siapa rajanya di jalanan ini ya. Biar pada tahu mereka siapa jalannya di jalanan ini. Mampus lu. Ini apalah? Hah? Apa kau? Apa? Ini yang gak bawa senjata apa guys? Sok-sokan maju gitu Cok. Hah? Mampus. Gua bocorin lu mampus ya. Hah? Dukun lu kurang kuat bro. Dukun lu serius. Bancakin semua guys, bancakin semua, jangan ada yang sisa, serius. Bancakin sampai ke ubun-ubunnya, udah. Mampusin semua. Mampus lu. Apa? 1 lawan 3. Oke, sini ini yang baju hitam nih, yang pakai jaket bobber nih. Udah kayak bodak Bandung lu bro. Mampus tuh, kena tuh kepala ya. Katana gua makan korban kepala tuh. Mana yang mau ngerasain katana gua lagi ha? Ini katana baru. Oke, ini yang bawa bendera nih. Bawa bendera terus bawa 2 gosir lagi. Gila tuh orang. Mampus tuh. Mana lagi? Udah segini doang guys. Gini doang ternyata SMK kota. Ya elah bro, teman-teman gua juga diem tuh ngeliat lu diginiin. Elah, gak ada apa-apa ternyata, buset, gak ada apa-apa. Oh, ngehindar lu ya, kotak lu, ngehindar lu. Oke. Mampus, 2 sahabat tuh, mampus. Diem aja lu, emang lu kelaparan apa puasa? Mana lagi? Oh, ngelawan dia ya. Oke, ngelawan dia. Mampusin terus. Walaupun lama juga gak apa-apa, biar mampus semua. Udah. Bocor. Enak kan rasanya tuh dibocorin sama katana gua. Bocor kepala lu bro. Ya elah, mati pun gua gak peduli, biar mati aja lu sana. Udah. Ya. Ini sisa 1. Bancakin udah sisa 1 nih. Bancakin udah. Mati guys. Ya, aku sangat puas sekali dengan katana baruku ini. Walaupun lagi puasa, tapi kalau lagi mode kelaparan, apalah daya musuhnya guys.
mereka semua tumbang sama STM 17. Dan mungkin ini kisahku di sekolah STM Pantai. Kita akan berpisah dengan melanjutkan video selanjutnya guys. Aku Akbar, izin pamit undur diri.